Shalom, teman-teman terkasih dalam Kristus. Selamat datang kembali di saluran kami. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan renungan inspiratif lainnya. Hari ini, kita akan merenungkan sebuah topik yang sangat fundamental bagi kehidupan iman kita, tujuan utama doa. Renungan ini diilhami oleh tulisan luar biasa dari S.D. Gordon yang berjudul The Chief Purpose of Prayer. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan mendasar. Apa yang terlintas di benak Anda saat mendengar kata doa? Mungkin kita berpikir doa adalah cara untuk meminta sesuatu kepada Tuhan, memohon berkat, kesembuhan, atau jalan keluar dari kesulitan. Semua itu benar. Doa memang menjadi sarana kita berkomunikasi dan menyampaikan kerinduan hati kepada Bapa di surga. Namun, S.D. Gordon mengajak kita untuk melihat lebih dalam. Melampaui sekadar permintaan pribadi, ia mengungkapkan bahwa tujuan utama doa jauh lebih besar dan lebih mulia dari itu. Menurut Gordon, tujuan utama doa adalah untuk membawa kehendak Tuhan terjadi di bumi. Ini adalah sebuah konsep yang revolusioner. Doa bukanlah sekadar alat untuk memenuhi keinginan kita, melainkan sebuah kemitraan strategis dengan Tuhan. Saat kita berdoa, kita sebenarnya sedang bersekutu dengan Allah yang Maha Kuasa untuk melawan kekuatan jahat dan mewujudkan rencananya yang sempurna di dunia ini. Coba kita pikirkan sejenak, di Taman Eden, Allah memberikan otoritas kepada manusia untuk mengelola bumi. Sayangnya, melalui kejatuhan, manusia menyerahkan sebagian otoritas itu kepada si jahat. Sejak saat itu, terjadilah sebuah konflik besar. Sebuah peperangan rohani antara kerajaan Allah dan kerajaan kegelapan. Si jahat, sebagai penguasa dunia ini, terus berusaha menghalangi kehendak Tuhan. Namun, kabar baiknya adalah, Allah tidak tinggal diam. Dia memiliki rencana penebusan yang agung melalui Yesus Kristus, dan disinilah peran doa menjadi sangat krusial. Allah, dalam kedaulatannya, memilih untuk melibatkan kita, anak-anaknya, dalam peperangan rohani ini. Doa menjadi senjata utama kita. Melalui doa, kita mengizinkan kuasa surga untuk campur tangan dalam urusan di bumi. Doa adalah saluran di mana kuasa Allah mengalir untuk mengalahkan pekerjaan si jahat dan menegakkan kerajaannya. Jadi, saat kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kita tidak sedang mengucapkan kalimat hafalan. Kita sedang secara aktif berpartisipasi dalam misi terbesar di alam semesta. S.D. Gordon mengilustrasikan ini dengan sangat indah. Ia mengatakan bahwa ada 5 saluran di mana kuasa ilahi bekerja di bumi. Allah Bapa sebagai sumber segala kuasa, Yesus Kristus sebagai pusat kuasa yang telah mengalahkan maut, Roh Kudus sebagai pengelola kuasa yang tinggal di dalam kita, firman Tuhan sebagai panduan kuasa, dan doa sebagai tangan yang menggerakkan semua kuasa itu. Tanpa doa, tangan itu tidak terulur. Tanpa doa, kuasa yang tersedia itu tidak diaktifkan di bumi. Betapa dahsyatnya hak istimewa yang kita miliki. Ini mengubah cara kita memandang doa. Doa bukan lagi beban atau rutinitas, melainkan sebuah panggilan untuk menjadi rekan sekerja Allah. Setiap kali kita berdoa untuk keluarga kita, gereja kita, kota kita, atau bangsa kita, kita sedang berdiri di celah, melawan kekuatan kegelapan, dan memproklamasikan kemenangan Kristus. Kita sedang berkata kepada si jahat, engkau tidak punya tempat di sini, karena tempat ini adalah milik Tuhan. Tentu saja, doa untuk kebutuhan pribadi tetap penting. Tuhan peduli dengan setiap detail kehidupan kita. Filipi 4 ayat 6 mengatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Namun, pemahaman tentang tujuan utama doa ini akan mengangkat doa-doa pribadi kita ke tingkat yang baru. Kita akan berdoa bukan hanya agar masalah kita selesai, tetapi agar melalui masalah itu, nama Tuhan dipermuliakan dan kehendaknya jadi tergenapi. Misalnya, saat kita sakit dan berdoa untuk kesembuhan, kita juga berdoa agar kesembuhan itu menjadi kesaksian akan kuasa Tuhan. Saat kita menghadapi masalah keuangan, kita berdoa bukan hanya untuk mendapatkan uang, tetapi agar Tuhan menyediakan dan kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Doa kita menjadi lebih selaras dengan hati Bapa, berfokus pada kemuliaannya dan perluasan kerajaannya. Bayangkan, jika setiap orang percaya, memahami, dan mempraktikkan hal ini, akan terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Gereja akan bangkit dalam kuasa, dan dunia akan melihat manifestasi nyata dari kerajaan Allah.
Inilah panggilan kita, teman-teman, panggilan untuk menjadi pendoa-pendoa yang strategis, yang berperang dalam roh, yang bersekutu dengan Allah, untuk membawa perubahan di bumi. Mari kita berkomitmen hari ini, untuk menjadikan doa sebagai prioritas. Bukan hanya doa singkat sebelum makan atau tidur, tetapi doa yang sungguh-sungguh, yang tekun, yang lahir dari kerinduan untuk melihat kehendak Tuhan terjadi. Mari kita berdoa dengan iman, mengetahui bahwa doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tuhan sedang mencari para pendoa, para pejuang doa yang mau berdiri bersamanya dalam pertempuran. Maukah Anda menjadi salah satunya? Mari kita ambil tanggung jawab rohani ini dengan serius dan saksikan bagaimana Tuhan memakai doa-doa kita untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib. Ingatlah, tujuan utama doa adalah bersekutu dengan Allah untuk mengalahkan si jahat dan membawa kehendak-Nya terwujud di bumi. Terima kasih sudah menyimak renungan hari ini. Kiranya Roh Kudus membakar semangat doa di dalam hati kita semua. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada orang lain agar mereka juga diberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.